Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan cerita-cerita saya tentang cerita sejarah pusaka Kiai Setan Kober. Pemirsa dimanapun Anda berada, di episode yang lalu Sunan Kudus memenjarakan muridnya, yaitu Raden Haryo Jipang, yang melakukan sebuah tragedi berdarah, menghancurkan Demak, seluruh keraton diratakan, kemudian Semarang dibakar habis, dan galangan-galangan kapal yang ada di pantai Pagota dan Cimongan dihancurkan semuanya. Oleh sebab itu, Sunan Kudus kemudian memanggil muridnya, dan akhirnya karena demi menyelamatkan semuanya, maka Sunan Kudus akhirnya memenjarakan Raden Haryo di kamar pribadinya, sehingga tidak bisa keluar dan masuk kamar itu seenaknya, karena Sunan Kudus memberikan sebuah kunci gaib yang tidak bisa dipecahkan oleh Raden Haryo, sehingga Raden Haryo tidak bisa keluar masuk seenaknya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian kita menuju ke Brangwetan, yang mana orang-orang Pasuruan dan orang-orang Belambangan berpesta pora menyambut kemenangan dan menyambut kehancuran dari Demak. Oleh sebab itu, untuk melampiaskan kemenangan itu, maka pimpinan seorang senopati yang tertangkap, yaitu Senopati Madiun, Wong Agung Lawu, kemudian mayatnya dibawa ke Panarukan atau Pasuruan, kemudian mayatnya dipajang di tengah alun-alun, sehingga menjadi tontonan masyarakat di sana, dan mereka bergembira, bersorak-sorai menyambut kemenangannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata dengan hancurnya Demak, maka banyak wilayah-wilayah di bagian timur, adipati-adipati yang ada di Brang Timur atau disebut Brangwetan ini, satu persatu melepaskan diri, tidak percaya lagi dan tidak mau dipimpin lagi oleh Demak. Mereka-mereka itu kemudian membentuk persatuan sendiri atau persekutuan sendiri. Antara lain adalah di bagian Jawa Wetan ini terbelah menjadi dua, yaitu persekutuan antara Pasuruan dengan Belambangan. Ini adalah satu kelompok sendiri. Kemudian ada kelompok lain, yaitu yang dikenal dengan Brangwetan, yaitu persekutuan antara Tuban, Lamongan, kemudian Madura dan Surabaya. Ini merupakan kelompok Brangwetan yang berikutnya. Kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, di belahan bagian barat juga demikian. Di Banten
mereka juga melepaskan diri, tidak mau tunduk lagi kepada Demak. Dan ada tanda-tanda Cirebon juga demikian, sehingga sekarang posisinya adalah kembali terkotak-kotak, dan kerajaan Pajang yang baru berdiri tidak bisa berbuat apa-apa. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian bagaimana nasibnya Panji Semirang? Ternyata Panji Semirang dan 30 anak buahnya ini terus dikejar oleh pasukan Pasuruan dan dibantu oleh Kediri. Oleh sebab itu, Adipati Kediri, Ranuwijaya, memberikan pengumuman kepada masyarakat siapa yang bisa menangkap Panji Semirang dan anak buahnya, maka akan diberikan hadiah yang besar. Pemirsa dimanapun Anda berada, berita tentang terbunuhnya Wong Agung Lawu sudah sampai terdengar di Madiun dan di lereng Gunung Lawu, asal tempatnya. Oleh sebab itu Roro Inten, putri satu-satunya, merasa bersedih karena terdengar kabar ayahnya yang berjuang menuju ke Pasuruan dan di sana terbunuh dengan seluruh anak buahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang diinginkan oleh Roro Inten, walaupun ayahnya gugur di dalam pertempuran, yang diharapkan adalah kedatangan mayatnya sehingga bisa disempurnakan. Dan Panji Semirang selaku anak angkatnya Wong Agung Lawu, dan juga Wong Agung Lawu merupakan gurunya sekaligus, maka seakan-akan Panji Semirang enggan untuk kembali ke Madiun sebelum membawa mayat dari gurunya. Tetapi di manakah mayat gurunya itu? Padahal dirinya masih dalam keadaan di dalam persembunyian. Panji Semirang dan anak buahnya yang jumlahnya 30 orang itu sembunyi di sebuah gua yang jauh dari keramaian. Oleh sebab itu, di gua itulah menyembuhkan luka-lukanya, dan juga jangan sampai diketahui oleh siapapun, karena dengan diketahuinya keberadaan dirinya dan anak buahnya tentu saja akan membahayakan. Yaitu ada di sebuah gua di lereng Gunung Wilis. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara Raden Haryo yang ada di dalam kamar gurunya, ternyata Raden Haryo bisa memecahkan teka-teki pagar gaib yang telah diberikan kepada dirinya oleh gurunya, yaitu Sunan Kudus. Sehingga di dalam kamar itu Raden Haryo dengan pengalaman bertapa yang berpuluh-puluh tahun, maka teka-teki untuk menembus pagar gaib dari gurunya itu ternyata bisa dipecahkan, sehingga dirinya bisa keluar dan bisa masuk kamar itu, bahkan bisa keluar dari rumah tanpa diketahui oleh gurunya. Tetapi anehnya, Sunan Kudus tidak tahu tentang kemampuan muridnya yang sudah mencapai tingkat yang tinggi itu. Sunan Kudus masih mengira bahwa Raden Haryo masih belum bisa keluar dari kamarnya. Oleh sebab itu, ini digunakan oleh Raden Haryo kesempatan
untuk bisa keluar dan masuk, seakan-akan gurunya masih tetap memenjarakan dirinya, padahal dirinya bisa keluar masuk. Sehingga apabila ada pemeriksaan gurunya, dia ada di kamarnya. Sehingga gurunya mengatakan dia masih ada di Kudus. Pemirsa dimanapun Anda berada, Raden Haryo walaupun di penjara dan bisa keluar masuk tanpa diketahui oleh siapapun, maka bisa mengendalikan tentara-tentaranya yang ada di Kudus maupun ada di Jipang Panolan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara Sunan Kalijogo melihat gelagat ini semuanya merupakan sebuah bahaya yang besar, akan terjadi perpecahan yang luar biasa karena Demak sudah tidak ada lagi. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo menyerahkan pusaka-pusaka Demak itu kepada Hadiwijoyo. Kemudian Sunan Gini Papen bersama dengan para sesepuh yang lain kemudian memberikan hak, kemudian mengangkat Hadiwijoyo dan melantiknya untuk menjadi seorang sultan. Oleh sebab itu Kanjeng Sunan Kalijogo memberikan sebuah sinyal agar berhati-hati terhadap serbuan secara mendadak yang akan dilakukan oleh Raden Haryo dan tentaranya. Oleh sebab itu, dipajang Hadiwijoyo sebagai seorang sultan yang masih baru, kemudian mengumpulkan para pendukung-pendukungnya, yaitu saudara-saudara seperguruannya, orang-orang dekatnya. Maka Monconegoro Wilomarto sebagai seorang yang pernah berguru bersama di Buyut Banyu Biru, kemudian diberikan jabatan, diposisikan di tempat-tempat posisi yang penting. Monconegoro akhirnya diangkat menjadi patihnya, Wilomarto dan sahabat-sahabat yang lainnya diangkat menjadi tumenggung. Kemudian Ki Ageng Ki Pemanahan dan Ki Penjawi serta Ki Mertani juga diangkat untuk memperkuat pertahanan Pajang. Maka Ki Pemanahan diangkat menjadi Senopati Pajang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya apa yang ada di dalam pikiran Raden Haryo terhadap Kanjeng Sunan Kalijogo? Raden Haryo mengetahui bahwa Sunan Kalijogo berpihak kepada Pajang, berpihak kepada Hadiwijoyo. Hal itu terbukti. Ternyata yang mengambil pusaka-pusaka Demak itu adalah Kanjeng Sunan Kalijogo dan menyerahkan kepada Hadiwijoyo. Itu berarti menyerahkan kerajaan kepada Hadiwijoyo. Oleh sebab itu, Raden Haryo tidak terima hal itu. Akhirnya Raden Haryo merencanakan sebuah pembunuhan. Pembunuhan yang ditujukan kepada Hadiwijoyo. Tetapi sayang, mencari orang untuk mau dan bisa mengalahkan Hadiwijoyo masih belum ditemukan. Belum ada orang yang berani. Sementara Ratu Kalinyamat dan suaminya yaitu Adipati Jepara, Raden Hardiri, menuntut terhadap kematian kakaknya dan hancurnya kerajaan Demak ini, yaitu kepada Sunan Kudus. Karena Sunan Kudus saat itu menjadi seorang senopati, yaitu seorang senopati di Kudus, panglima perang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan serta keadaan keamanan yang ada di Demak.
Kemudian juga karena Ratu Kalinyamat tahu Raden Haryo, saudara sepupunya itu adalah orang dekatnya Sunan Kudus, murid kesayangan Sunan Kudus. Dan Raden Hardiri dan Ratu Kalinyamat mengetahui jika sementara ini Raden Haryo dikurung di kamar Kanjeng Sunan. Oleh sebab itu, datanglah Ratu Kalinyamat beserta suaminya untuk menuntut tentang hukuman yang harus diberikan kepada Raden Haryo terhadap kesalahan-kesalahan yang menimbulkan bencana di Demak ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata Ratu Kalinyamat dan Raden Hardiri yang datang ke Kudus menemui Kanjeng Sunan Kudus itu rupa-rupanya merupakan naas. Karena Ratu Kalinyamat tidak menyadari bahaya itu. Raden Haryo yang sejak mula ingin menghabisi seluruh keluarga Raden Trenggono, sekarang datang ke Kudus hanya dengan dikawal puluhan dari prajurit. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Ratu Kalinyamat diterima dengan baik oleh Kanjeng Sunan Kudus. Kemudian mereka ditanya tentang keperluannya. Maka Ratu Kalinyamat dengan tegas mengatakan bahwa Raden Haryo, saudara sepupunya itu, harus dihukum berat. Oleh sebab itu menuntut kepada Kanjeng Sunan agar muridnya itu diberikan hukuman yang sangat berat. Pemirsa dimanapun Anda berada, Sunan Kudus kemudian bingung di dalam memberikan jawaban. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kudus? Wahai Ratu Kalinyamat dan Raden Hardiri, sekarang Demak dalam keadaan sudah tidak ada. Demak sudah runtuh. Kemudian bagaimana kita bisa menuntut keadilan sedangkan pengadilan sudah hancur? Sultan tidak ada. Siapa yang menjadi Sultan Demak sekarang? Tidak ada. Nah, kemudian kalau menuntut itu semuanya untuk diadili, bagaimana caranya? Karena pengadilan sudah tidak ada. Karena orang yang bisa menghukum, yaitu Raden Haryo, hanyalah seorang sultan. Sedangkan di Demak tidak ada sultan lagi. Terus bagaimana memberikan hukuman? Hukuman apa yang diberikan? Akhirnya Ratu Kalinyamat memaksa, pokoknya harus dihukum. Karena hutang pati maka harus dibayar dengan pati. Hal itu, pemirsa dimanapun Anda berada, didengar langsung oleh Raden Haryo yang ada di kamar Kanjeng Sunan Kudus. Dan Raden Haryo kan bisa keluar masuk seenaknya dengan ilmu yang dimiliki sekarang. Akhirnya Ratu Kalinyamat yang merasa minta keadilan kepada Kanjeng Sunan Kudus ini tidak mendapatkan hasil yang puas, tidak memuaskan. Oleh sebab itu Ratu Kalinyamat dan suaminya kembali pulang ke Demak. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya di tengah-tengah perjalanan Raden Haryo dan seluruh anak buahnya menghadang iring-iringan Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hardiri. Akhirnya terjadi pertempuran yang hebat dan terbunuhlah Raden Hardiri. Kemudian Ratu Kalinyamat melarikan diri. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan
dari kisah ini? Oleh sebab itu, tunggu episode selanjutnya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.